Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai politik Islam dalam bingkai keindonesiaan. Yang beranggotakan Muhammad Aziz Fauzi, Nur Ainun Lailatul Wahida, dan Safa Salsabila. Selanjutnya, slide selanjutnya. Pertama-tama, kekuasaan adalah salah satu unsur penting dari kehidupan bermasyarakat, dan ini masuk dalam pembicaraan politik. Memang dalam pengertian umum, politik itu berkaitan dengan pelaksanaan suatu kekuasaan dalam masyarakat atau negara. Karena masyarakat tidak bisa hidup terlepas dari kelompok masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, pembicaraan tentang politik adalah bahwa kegiatan politik itu cukup dinamis, searah dengan dinamisnya perkembangan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ini ada beberapa politik dalam perspektif Islam, yaitu asas-asas dalam sistem politik Islam, yaitu adalah hakimiyah atau memberikan kekuasaan pengadilan kedaulatan hukum. Itu terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 70 yang artinya, dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain Dia, segala puji baginya di dunia dan akhirat, dan baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan. Ada selanjutnya risalah. Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah. Selanjutnya ada khalifah. Khalifah ini berarti perwakilan dalam kedudukan manusia di atas muka bumi sebagai wakil Allah. Oleh itu, dengan kekuasaannya telah diamanahkan, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batasan yang telah ditetapkan. Al-Mawardi mengemukakan syarat-syarat pemimpin dalam Islam, yaitu adil serta ilmu yang membuatnya mampu beristihad. Kedua, sehat secara indrawi, sehat secara tubuh, berwawasan yang luas, berani, dan nasabnya itu berasal dari kaum Quraisy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz. Ya, terima kasih Mbak Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, ada yang namanya prinsip-prinsip yang menjadi dasar politik Islam. Yang pertama adalah amanah, yang kedua musyawarah, yang ketiga persamaan, keempat keadilan, dan pluralisme. Dan saya mengutip pendapat dari Bakhtiar Effendi dalam bukunya Islam dan Negara. Dia berpendapat bahwasanya untuk mewujudkan tujuan dari Islam itu sendiri, yang namanya amar ma'ruf wa nahi anil munkar, dinamika politik Islam pada selanjutnya, terutama di Indonesia, itu mengalami berbagai perkembangan dengan masuknya berbagai ormas atau organisasi keagamaan ke dalam kegiatan politik aktif secara praktis. Dan untuk pembahasan mengenai unsur dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, dalam jurnal yang ditulis oleh Ismail Nawawi, dia berpendapat ada yang namanya umat, khilafah, dan al-waton. Umat itu adalah rakyat. Dalam artian unsur-unsur penting dalam kehidupan atau fundamental dalam kehidupan bernegara, yakni umat,
atau rakyat penduduk dari negara itu sendiri, yang kemudian adalah khilafah. Dengan adanya masyarakat dan ketika dia mempunyai tujuan berkehidupan dan bernegara, akhirnya dia butuh yang namanya seorang pemimpin. Sosok pemimpin yang disebut pada politik Islam sebagai khilafah, yang pemimpinnya dikenal dengan nama khalifah. Dan ini berdasarkan kedaulatan perjanjian, menurut Rousseau, khalifah itu ditunjuk berdasarkan adanya perjanjian masyarakat. Sedangkan di praktek di Timur Tengah, itu setelah pasca masa kepemimpinan dinasti setelah Khulafaur Rasyidin, konsep penunjukan pemimpin itu mengalami perubahan yang awalnya musyawarah atau istilahnya perjanjian yang dibuat masyarakat melalui baik dan sebagainya, itu menjadi monarki hereditas atau kerajaan yang pemimpinnya itu dibentuk berdasarkan keturunan atau hubungan darah. Yang selanjutnya adalah al-waton, yaitu negara atau wilayah itu sendiri yang menjadi tempat tinggal tanah air dalam kehidupan bernegara. Nah, selanjutnya ada aspirasi politik Islam Indonesia. Aspirasi politik Islam Indonesia itu berawal dari lahirnya Piagam Jakarta pada saat itu, yang dalam pembentukannya terdapat wakil dari umat Islam, yakni Wahid Hafsibullah. Dia yang menyusun dan menjadi tim pembentukan dasar negara pada saat rapat BPUPKI, sidang BPUPKI pada saat itu, yang akhirnya terdapat kesepakatan dengan menunjuk adanya Piagam Jakarta, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, yang dengan menganut ajaran Islam bagi para penganutnya, yang kemudian diubah menjadi 7 suku kata tersebut dihapus, sehingga lahirlah dan jadilah Piagam Jakarta yang menjadi Pancasila yang sekarang kita kenal. Yang selanjutnya adalah melalui Undang-Undang Dasar Negara pembentukannya. Jadi dalam pembukaan preambul itu kan disebutkan bahwasanya kemerdekaan itu dicapai atas adanya berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari itu aspirasi politik Islam sampai terwujud menjadi konstitusi sampai terwujud menjadi cita-cita dan landasan ideologis kita, fundamentalis kita dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi negara yang menganut adanya monoteisme, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya terdapat pembahasan mengenai perjuangan partai politik Islam untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Nah, ini yang sempat saya singgung tadi di awal tentang Islam dan negara, yang pada akhirnya umat Islam yang sebelumnya itu tidak terlalu ikut atau berkecimpung dalam politik secara aktif dan praktis, akhirnya mereka memutuskan setelah akhirnya Masyumi, partai Islam pada saat itu, gabungan dari NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, di berbagai periode kepemimpinan di Indonesia, mulai dari masa revolusi dan demokrasi liberal. Yang kedua ada masa demokrasi terpimpin dengan diproklamikannya Soekarno sebagai pemimpin seumur hidup dan dibubarkannya lembaga legislatif pada saat itu. Yang ketiga, yang terakhir ada masa Orde Baru. Ini perkembangannya ya. Ada masa Orde Baru. Pada saat itu Masyumi kan bubar lah. NU keluar dan ormas-ormas lainnya juga keluar. Jadi pada saat itu Masyumi dibubarkan. Dan mulai lahir yang namanya partai-partai pecahan dari PKB, dari P3, dan partai lainnya. Dan untuk di bidang kehakiman,
politik Islam dalam memperjuangkan fungsi pengadilan tinggi agama itu berawal dari tertindasnya pengadilan agama pada saat itu yang kedudukannya berada di bawah Departemen Agama. Dan itu sangat tidak fair ketika pengadilan negeri berada di bawah wilayah lingkungan peradilan umum yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Agung pada saat itu. Dan untuk selebihnya, mungkin teman-teman sudah membaca kan bahan diskusi yang telah dibagikan di e-learning. Yang ini fungsi-fungsi yang menjadi fungsi pengadilan agama itu sendiri. Ya tidak, kurang lebih tidak berbeda jauh lah dengan pengadilan umum pada pengadilan negeri pada umumnya. Setelah dimasukkannya pengadilan agama sebagai bagian dari peradilan umum di bawah Mahkamah Agung. Dan untuk selebihnya tentang pencapaian besar politik Islam yang ada di Indonesia. Ya, tadi mulai dari diakuinya pengadilan agama sebagai bagian dari peradilan umum, Pancasila, diakuinya hukum Islam dalam KHI, Impres 99 nomor 1, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Haji, dan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Dan sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan ataupun kebingungan, silahkan ditanyakan di kolom pertanyaan e-learning. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.